Museum Sri Baduga merupakan sebuah museum yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat. Museum ini didirikan pada tahun 1974 di bangunan yang dulunya digunakan sebagai kantor kecamatan yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namanya adalah Kewadenan Tegalega. Bangunan museum yang mirip dengan rumah panggung bersuhunan panjang ini cukup menggambarkan kekhasan bangunan tradisional Jawa Barat. Pada tahun 1980, secara resmi, museum ini dikenal dengan nama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat. Tepatnya diresmikan pada tanggal 5 Juni 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Dr. Daud Yusuf. Pada tahun 1990, museum kemudian dinamai kembali dengan nama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat Sri Baduga, sesuai dengan yang tertulis di Prasasti Batu Tulis. Kemudian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan dengan nomor 02223-0-1990 pada tanggal 4 April 1990. Nama sejarah Museum Sri Baduga diambil dari nama seorang Raja Sunda yang bernama Sri Baduga. Nama lainnya yaitu Sang Ratu Jaya Dewata. Dia adalah Raja Agung dari Kerajaan Sunda yang berlandaskan agama Hindu di Jawa Barat. Berkuasa dari tahun 1482 hingga tahun 1521 di ibu kotanya yang bernama Pakuan Pajajaran. Museum yang dibangun di atas tanah seluas 8.415,5 meter persegi ini mengkoleksi banyak benda yang berhubungan dengan sejarah Jawa Barat, seperti kerajinan tangan Sunda, perkakas, sejarah geologi, dan yang lainnya. Koleksi museum ini meliputi aspek geologi, arkeologi, biologi, etnografika, keramik, arkeologi, numismatika, filologi, seni rupa, dan juga teknologi. Jumlah koleksinya saat ini mencapai lebih dari 6.000. Sejarah Jawa Barat tidak hanya digambarkan dengan koleksi asli, tapi juga digambarkan dengan koleksi miniatur, replika, dan juga foto. Museum ini terletak di Jalan BKR 185 Tegalega, Kota Bandung, atau di Jalan Lingkar Selatan. Museum ini juga berdekatan dengan tempat bersejarah lain di Kota Bandung, yaitu Monumen Bandung Lautan Api. Bangunan museum ini terdiri dari 3 lantai. Pada lantai pertama, kita akan melihat koleksi yang berkaitan dengan zaman purba seperti fosil-fosil hewan dan tumbuhan, serta manusia purba yang dulu hidup di wilayah Jawa Barat. Lantai 1 juga mengajak kita untuk mengetahui sejarah alam di Bandung yang pada masa prasejarah merupakan sebuah danau besar di Jawa Barat. Tidak hanya itu, di lantai ini juga menyimpan replika batu tulis peninggalan Kerajaan Pajajaran dan prasasti-prasasti lainnya. Selain itu, di lantai ini juga berisi tentang peninggalan bersejarah Indonesia, khususnya perkembangan sejarah dan budaya Jawa Barat yang dideskripsikan dan dibuktikan dengan koleksi benda bersejarah dari era kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Contohnya seperti kereta kuda yang berbentuk hewan mitologi yang bernama Lembuswana. Lembuswana adalah hewan tunggangan Batara Guru yang secara fisik bermahkota, berkepala singa, berbelalai, dan bergading seperti gajah, bersisik ikan, dan di 4 kakinya memiliki taji seperti kaki ayam. Di Museum Sri Baduga, Lembuswana duduk manis dan belalainya mencengkram senjata seperti trisula kecil. Diorama gua manusia purba di dalamnya dan contoh tulang-tulang purba juga menjadi koleksi Museum Sri Baduga dari zaman prasejarah. Pada lantai 2, kita dapat melihat koleksi sejarah yang berkaitan dengan unsur budaya. Di sini menampilkan alat-alat yang dipakai masyarakat pada masa lalu seperti alat pertanian, dapur,
beragamnya busana pengantin di beberapa daerah Jawa Barat, serta busana juragan-juragan tuan tanah pada masa kolonial. Ada juga balai yang merupakan tempat atau ruangan depan pada rumah-rumah bangsawan pada zaman dulu. Balai ini juga digunakan untuk belajar agama dan membaca Al-Quran pada masa setelah Islam masuk di Jawa Barat. Tidak ketinggalan, naskah-naskah kuno pun ada di lantai 2. Di sini juga memamerkan koleksi kebudayaan dan kehidupan di masa lalu, seperti alat-alat bertahan hidup, perdagangan, dan transportasi. Koleksi di lantai 2 juga terdapat barang-barang yang dipengaruhi oleh budaya Islam dan budaya Eropa. Lalu juga ada barang-barang dari era perjuangan merebut kemerdekaan. Ada juga bukti perkebunan teh mulai dari Jawa Barat hingga Banten di zaman pendudukan Belanda. Lalu, koleksinya juga ada perabotan seperti kursi, meja, lemari, rak, dan barang-barang lainnya. Di lantai ini juga terdapat miniatur upacara Mapaksri yang merupakan upacara musiman yang dilaksanakan untuk menyambut datangnya panen raya sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Pada lantai ketiga, kita akan melihat koleksi etnografis meliputi kain, tenunan, barang-barang bernilai seni, dan keramik. Kita juga akan melihat kesenian dan budaya khas dari budaya Sunda, seperti perabotan, beberapa alat kehidupan, dan keramik dari budaya Sunda. Berdasarkan keilmuan, Museum Sri Baduga memiliki beberapa koleksi geologi seperti mineral, beberapa jenis batu, dan hasil alam yang lain. Kita juga akan melihat koleksi benda-benda yang berkenaan dengan mata pencaharian, industri, perjuangan, seni, bahkan alat-alat permainan anak-anak. Ada juga koleksi yang sangat menarik di sini, yaitu kecapi yang sangat besar yang merupakan hibah seorang warga Sumedang. Kecapi ini berbentuk makhluk 2 kepala di ujungnya, yaitu kepala harimau dan naga. Karena itu disebut kecapi naga maung. Kecapi ini berwarna emas dan terbuat dari kayu jati. Selain kecapi, terdapat pula instrumen lainnya seperti gamelan, juga deretan wayang golek khas Jawa Barat. Demikianlah informasi tentang Museum Sri Baduga. Sejarah Museum Sri Baduga ini perlu kita pelajari agar lebih mengenal sejarah dan budaya Jawa Barat, mulai dari zaman kerajaan bercorak Hindu-Buddha hingga zaman perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, ini menjadi kesempatan baik bagi saya untuk menyampaikan pada kalian bahwa Museum Sri Baduga ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata bersejarah yang edukatif juga menyenangkan bagi siapapun. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.